Rekap hasil pertandingan pemain abroad timnas menjelang kembali bergabung ke skuad Garuda di laga lanjutan putaran ketiga. Oleh Romeni mendadak unjuk skill di tengah liburannya di Italia menjelang kembali bergabung bersama timnas melawan timnas Cina. Kembalinya Patrick Kluivert ke tanah air kini dinantikan menjelang persiapan skuad Garuda di putaran ketiga. Media Cina mendadak sebut timnas Indonesia tim yang lemah menjelang menjamu timnya di Stadion GBK. Ramai soal bus Persik Kediri yang dilempari batu oleh oknum supporter setelah laga melawan Arema FC. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Rekap terbaru hasil pertandingan pemain abroad timnas Indonesia kini datang dari Marcel Gers, Eliano dan James, Kelvin Ferdinand hingga Ragnar Oratmangun, di mana para pemain tim merah putih tersebut memiliki catatan yang berbeda ketika memperkuat klubnya masing-masing. Lantas bagaimana rekap hasil pertandingan pemain abroad timnas Indonesia kali ini? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, yang pertama ada Marcel Gers. Ya, pemain bek tengah timnas Indonesia kini kembali tampil penuh bersama FC20 di saat menghadapi FC Utrecht di pertandingan ketiga 2 Eredivisie, di mana dalam laga itu klub Marcel Gers meraih kemenangan dengan skor akhir 2-0. Menariknya, Marcel Gers dalam laga itu bermain penuh dan mendapatkan rating 7,0 dari SofaSoccer, di mana Marcel Gers tampil konsisten mengawal lini belakang FC20 dan berhasil membuat klubnya tidak kebobolan. Yang kedua ada duel Eliano dan juga Dan James. Ya, dua pemain bintang timnas Indonesia yaitu Eliano dan Dan James diketahui baru saja bertemu dalam satu pertandingan, di mana momen tersebut bertuang ketika Petsuole berhadapan dengan Go Ahead Eagles. Menariknya, laga tersebut berakhir dengan skor akhir 1-1, di mana Eliano tampil penuh menjaga posisi bek kiri Petsuole, sementara Dan James masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-70. Dalam pertandingan itu Eliano berhasil mendapatkan rating 7,6 dari SofaSoccer, di mana itu menjadi angka yang sama dengan angka rating yang didapatkan oleh Dan James. Adapun penampilan Dan James tersebut menandakan kepulihannya pasca cedera yang dialaminya, di mana sebelumnya ia absen selama 3 laga berturut-turut. Yang ketiga ada Kelvin Ferdinand. Ya, Kelvin Ferdinand juga tampil penuh mengisi posisi bek kiri Nijmegen ketika melawat ke markas Ajax, di mana Kelvin Ferdinand mewarnai laga tersebut dengan kemenangan telak yaitu dengan skor akhir 3-0. Adapun Kelvin Ferdinand dalam laga tersebut harus menerima kartu kuning di menit ke-69. Namun menariknya, meskipun diganjar kartu kuning, namun Kelvin Ferdinand mendapatkan rating 8,0 dari SofaSoccer. Itu artinya ia tercatat sukses menjaga tugasnya dengan baik di lini belakang. Kemudian yang keempat ada Ragnar Oratmangun. Ya, yang terakhir ada kabar dari Ragnar Oratmangun di Liga Belgia. Namun berbeda dari para pemain abroad timnas Indonesia lainnya, di mana kali ini Ragnar kembali melewatkan penampilannya bersama FC Vedender. Dilansir dari Flash Soccer, Ragnar dalam laga tersebut harus kembali absen karena alasan kesehatan. Alhasil ia harus melewatkan pesta kemenangan terbaru pertandingan klubnya. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini tengah menjadi sorotan di publik tanah air. Di tengah permintaan PSSI agar sang pelatih segera kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan laga penting, namun Patrick Kluivert terlihat mengibarkan bendera merah putih di markas sementara Barcelona. Momen ini terekam jelas dalam sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya, di mana dalam foto yang dibagikannya ia terlihat sedang menikmati pertandingan El Clasico antara Barcelona menjamu Real Madrid. Namun yang mencuri perhatian bukan hanya kehadirannya di laga panas itu, melainkan pose bahagianya bersama supporter wanita yang membawa bendera Indonesia. Dalam video itu keduanya terlihat sumringah dan senang. Momen ini menjadi viral karena sang pelatih tampak begitu nyaman dan bangga berfoto dengan bendera merah putih di negara lain. Ya, namun di balik keseruan itu, di tanah air PSSI disebut sedang menunggu kepulangan Patrick Kluivert untuk menjalankan tugas pentingnya sebagai pelatih timnas Indonesia, di mana Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi sebelumnya bahkan secara terbuka meminta kepada Patrick Kluivert untuk segera terbang ke Indonesia agar persiapan pemusatan latihan tim merah putih bisa dimulai dalam waktu dekat. Pasalnya timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga melawan timnas Cina dan juga Jepang. Yunus Nusi menegaskan bahwa pemusatan latihan sangat dibutuhkan untuk menghadapi 2 laga berat tersebut, di mana draft program training center dan daftar pemain pun sedang ditunggu dari sang pelatih. Proses ini nantinya akan diserahkan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk disetujui sebelum pemusatan latihan dimulai. Kami sedang menyetujui draftnya, kami menunggu informasi dari BTN, daftar pemain belum kami terima, kami masih menunggu dari Patrick Kluivert, ujar Yunus Nusi kala itu. Ya, kehadiran Patrick Kluivert di Barcelona memang sah secara pribadi, namun secara profesional ia kini tengah dibutuhkan
dibutuhkan untuk mengangkat performa timnas Indonesia di pentas internasional. Apalagi laga melawan timnas Cina dan juga Jepang bisa menjadi penentu nasib skuad Garuda di putaran ketiga ini. Berkibarnya bendera merah putih di markas Barcelona memang menjadi pemandangan membanggakan. Namun kini publik disebut menantikan kapan Patrick Kluivert akan kembali ke tanah air dan mengibarkan semangat yang sama di tanah air bersama skuad Garuda. Timnas Cina diketahui akan melawat ke Stadion GBK di laga lanjutan putaran ketiga pada 5 Juni mendatang. Hal ini menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia sebagai tim tuan rumah yang wajib meraih poin maksimal dari tim tamunya. Bermain di kandang sendiri sepenuhnya tentu memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia sebelum munculnya polemik. Namun sejumlah polemik pun muncul, yaitu ada beberapa pemain yang akan absen karena cedera hingga larangan bermain. Kondisi itu pun kemudian menjadi sorotan dari publik timnas Cina, di mana salah satu media Cina bahkan sampai menyebutkan bahwa skuad Garuda adalah tim yang lemah. Dua pemain inti Indonesia akan absen dalam pertandingan ini karena akumulasi kartu kuning. Hal ini tidak diragukan lagi memberikan kesempatan berharga bagi Cina berjuang meraih kemenangan melawan tim yang lemah, tulis Sohu. Ya, Sohu pun merasakan bahwa Branko Ivankovic akan bisa menetapkan strategi yang tepat untuk mengatasi timnas Indonesia. Dengan memaksimalkan kekuatan tim, mereka pun yakin akan meraih kemenangan. Memanfaatkan situasi yang menguntungkan ini, Ivankovic harus merumuskan strategi taktis yang tepat untuk memaksimalkan kekuatan tim sehingga meningkatkan peluang untuk meraih kemenangan imbuh mereka. Ya, sementara itu menurutnya sanksi dari FIFA dinilai akan mempengaruhi atmosfer markas timnas Indonesia di laga nanti. Seperti yang diketahui, FIFA memang meminta adanya pengurangan sebanyak 15% dari kapasitas stadion. Namun meski begitu, sebanyak 15% tersebut bisa dialokasikan ke kelompok supporter khusus seperti keluarga dan lainnya. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan seperti apa jalannya pertandingan tersebut nantinya. Oleh Romeni diketahui saat ini sedang berlibur di Italia, di mana ia baru-baru ini menunjukkan dukungan kepada kaum patriot di timnas Indonesia, itu Emil Audero, ketika ia sedang berlibur di Italia. Ya, diketahui oleh Romeni sudah menyelesaikan musimnya bersama Oxford ketika melawan Swansea City. Kemudian setelah itu ia menjalani liburan ke Italia. Di unggahan akun Instagram pribadinya, ia menikmati momen liburan bersama kekasihnya. Namun tidak hanya itu, ketika berada di Italia, ia juga pamer dukungan kepada Emil Audero di sana. Melansir dari akun Instagram football.indonesia, oleh Romeni menggunakan jersey Palermo dengan nama Emil Audero. Fans nomor 1 Emil. Saat ini oleh Romeni tengah liburan di Italia dan memamerkan jersey Emil Audero, tulis akun Instagram tersebut. Ya, namun menariknya di tengah suasana liburan oleh Romeni di Italia, tampaknya ia terlihat tetap tidak lepas dengan yang namanya si kulit bundar alias bola. Di mana di tengah liburan itu beredar video memperlihatkan oleh Romeni sedang bermain bola sendiri dengan skill yang ia miliki. Ya, sontak video tersebut pun langsung menyebar di media sosial tanah air, di mana beberapa para penggemarnya ikut meramaikan aksi sang striker tersebut di sana. Bus Persik Kediri kini mengalami pecah kaca setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persik Kediri dalam laga lanjutan di Liga 1 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Hal tersebut terjadi karena lemparan oknum supporter Arema FC di saat bus keluar dari stadion. Dalam video yang beredar, kaca samping bagian depan bus pecah karena terkena lemparan batu. Kejadian ini pun disesalkan oleh panitia pelaksana Arema FC. Mendapatkan serangan oknum supporter Arema FC, Persikmania pun menyambut hangat kedatangan timnya yang tiba di kota Kediri. Dalam unggahan Instagram resmi Persik Kediri, tampak ribuan supporter Persik menyambut langsung para pemain yang turun dari bus tersebut. Supporter Persik pun tampak gembira dengan kedatangan tim kesayangannya yang meraih kemenangan 3-0 atas Arema. Hal ini sekaligus mengakhiri catatan 13 kali pertandingan tanpa kemenangan. Mereka konvoi menggunakan motor secara bersama-sama. Ribuan Persikmania turut mengawal dan hadir mengiringi kepulangan tim, tulis akun Instagram resmi Persik Kediri. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.